Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Pada video sebelumnya kami jelaskan bahwa akhir-akhir ini banyak sekali yang menerangkan tentang pelaku makrifat. Jadi karena banyaknya yang menjelaskan itu, kita harus jeli, kita harus teliti mana yang asli dan mana yang palsu. Untuk membedakannya, kita harus bisa membedakan mana yang pelaku makrifat, mana yang bukan. Di antaranya kita bisa lihat di hadis qudsi bahwasannya Allah sampaikan, jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifatku, jangan kau sembah af'alku, jangan kau sembah zatku, tetapi sembahlah aku. Dan jika seorang pelaku makrifat, maka dia bisa menjelaskan semua tentang nama, sifat, af'al, dan zat. Jika dia seorang pelaku makrifat, maka dia sudah tahu yang mana namanya Allah karena dia sudah kenal. Dan jika dia sebagai pelaku makrifat, maka dia bisa menjelaskan, dia bisa mengetahui sifatnya Allah yang mulai dari sifat wujud hingga sifat-sifat yang lain yang ada 20 itu. Karena dia sudah kenal. Kemudian untuk af'al, jika dia ditanya, maka dia bisa menjelaskan tentang af'al. Af'al itu adalah sebab dan kejadian yang disebabkan Allah. Jadi adanya itu karena Allah. Terjadinya suatu kejadian itu sebabnya adalah karena Allah. Allah yang di langit, yang laisa kamitslihi syai'un, tetapi yang menerangkan, yang diterangkan ada di bumi. Berarti dia pasti bisa menerangkan af'al antara langit dan bumi yang nyambung. Kenapa ada kejadian langit dan bumi? Maka orang itu pasti bisa menjelaskan karena dia telah kenal. Dan pasti pula bisa menjelaskan masalah wasilah, masalah qadim, termasuk kitab qadim maupun Rasul qadim. Karena hubungan langit dan bumi meski lewat Rasul, lewat tali qadim wasilah. Kalau dia kenal, pasti orang itu bisa menunjukkan yang mana pembawa wasilah. Dia pun bisa menjelaskan bagaimana membaca kitab qadim. Kemudian untuk selanjutnya, kemudian dia kenal dengan zat. Kalau memang dia benar-benar pelaku makrifat, dia tidak mungkin akan berbicara tentang dalil. Karena secara otomatis dan pasti apa yang dia lakukan itu ada di dalam dalilnya. Karena dia adalah seorang pelaku. Dan pelaku yang sudah kenal nama, sifat, af'al, dan zat, pasti dalilnya ada. Misalnya adalah contohnya seorang pemain sepak bola. Saat dia sudah di lapangan, sudah bermain sepak bola, tidak mungkin dia akan bertanya, membaca tentang teori teknik bagaimana cara sepak bola lagi. Tetapi apa yang dia kerjakan di dalam lapangan itu, apa yang dia lakukan tentang bermain bola itu sudah ada di dalam teorinya. Karena dia sudah sebagai pemain sepak bola. Jadi orang itu sudah praktek dan apa yang dia praktekkan pasti sudah ada di dalam dalil. Itulah pelaku makrifat. Jadi ciri khas kalau dia masih tanya-tanya tentang dalil, berarti dia bukan makrifat asli. Jadi kita harus jeli,
yang mana pemain makrifat asli dan palsu. Karena jika memang asli, maka bisa membimbing kita, menyambungkan kita untuk sampai kepada Tuhan. Dan jika palsu, otomatis akan menyesatkan kita. Tidak akan bisa sampai, tidak akan nyambung. Demikian, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi, walidoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.